kontra nih dan dibilang tuh dia tuh settingan bang, jadi banyak warga Palembang tuh yang terkena dampak gitu bang terkait konten tersebut. Mungkin kalau abang nih sebagai praktisi hukum gimana bang menanggapi kasus tersebut, kan ini lagi ramai juga nih bang. Ya kalau kasus Willy Salim sekelebat udah gua baca ya, udah gua tonton gitu. Itu sebenarnya ini yang gue bilang tadi, etika dan estetika dalam melakukan konten-konten kan gitu, melaksanakan konten-konten itu. Artinya kita kalau mau masuk ke wilayah orang, kan di dalam hukum Indonesia kan ada 3 sistem hukum ya. Yang pertama hukum adat, yang pertama kali hukum adat. Yang kedua itu Anglo-Saxon. Setelah Anglo-Saxon baru Eropa kontinental. Nah, yang pertama ini hukum adat. Ketika kita ingin masuk ke dalam itu, kita lihat dulu orang ini menggunakan hukum apa, tradisinya apa. Kalau hukum adat, ada aturan adat ketimuran, estetika yang diterapkan di situ. Jangan kita memakai hukum positif, hukum negara gitu. Jadi kalau seandainya kita masuk situ, berarti kita harus ikut aturan adat. Adat istiadatnya di situ apa? Harus koordinasi pada tokoh masyarakat, harus ngomong dulu dengan pemerintah setempat. Nah itu hukum adat. Nah, suan dulu ke mereka. Diizinin nggak acara begitu? Karena kalau itu dipaksakan ada acara begitu, akhirnya terjadi seperti kejadian si Willy Salim kemarin. Akhirnya kan yang jelek orang Palembang, dibully sama orang sedunia, dikatanya orang Palembang banyak yang kelaparan. Akhirnya kan Palembang yang cacat namanya, Sumatera Selatan gitu loh. Orang nggak cerita ini, akhirnya seprovinsi Sumatera Selatan terstigma negatif gara-gara kontennya Willy Salim gitu loh. Kadang-kadang kan konten kreator ini kan nggak sadar kalau dia bikin video itu akan menjatuhkan orang di sekitar situ. Contoh ya, seperti Nyakopsa itu kan dari tahun berapa itu dia bikin restoran, lakunya bukan main. Dia hidupnya di situ aja untuk membiayai puluhan orang. Tapi gara-gara konten kreator yang street, ada sampah, ada laler, ada ini, akhirnya orang males makan di Nyakopsa. Dan katanya bangkrut Nyakopsa. Nah, sampai bangkrut kan gila, gara-gara ulah konten kreator yang dapat keuntungan, ya, tapi merugikan orang lain. Nah, ini bisa digugat, gitu, secara perdata, karena telah merugikan si orang tersebut secara pidana maupun secara material maupun imaterial, gitu. Dan bisa dilaporkan ke polisi juga. Gitu. Itu masyarakat Palembang juga yang memang ada di situ tidak terima dan saat ini sudah melaporkan nih bang Willy Salim kepada pihak yang berwajib. Gimana bang tanggapannya sebagai praktisi hukum? Sekarang laporin pasal 8. Itu kan yang dilaporkan oleh Willy Salim itu kan pasal 28 ayat 2 nih bang. Ujaran kebencian ya? Ya. Berarti undang-undang ITE ya? Di mana ujaran kebenciannya? Mungkin menurut orang Palembang tuh ya terkait konten tersebut kan, jadi masyarakat nih yang di luar dari Sumatera Selatan itu kan berpandangan bahwa orang-orang Palembang terkhusus itu kan ya orang kekurangan gitu bang, kekurangan. Nggak bisa. Willy Salim itu nggak bisa diterapkan pasal 28 ayat 45. Junto pasal 45, sorry. 28 ayat 2, junto pasal 45. Nggak bisa diterapkan itu ujaran kebencian. Siapa yang ngujarin kebencian? Kan Willy Salim hanya bikin konten. Gue nggak tahu ya Willy Salim tuh ngomong apa di video itu, tapi setelah gue lihat videonya nggak ada ujaran kebencian. Dia hanya bikin film sehingga memancing reaksi orang-orang untuk menghardik dan mencaci maki atau membuli orang Palembang atau Sumatera Selatan. Jadi ujaran kebenciannya oleh siapa dan terhadap siapa? Kalau Willy Salim nggak ada tuh ujaran kebencian di situ. Makanya yang tepat untuk melaporkan Willy Salim itu pasal 335, gitu loh. Perbuatan tidak menyenangkan, itu kan pasal karet. Ancaman hukumannya hanya 2 tahun kalau nggak salah. Jadi susah kalau untuk melaporkan Willy Salim itu. Paling-paling perbuatan tidak menyenangkan yang menjadi fitnah, pasal 27 paling. Itu masuk nggak pasal 27 ayat 4 tuh. Junto pasal 45 ayat 4. Tuh, masuk nggak itu kan? Jadi kalau Willy Salim dilaporkan dengan pasal yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan ujaran kebencian ya salah. Kecuali ada orang yang melakukan pembulian terhadap masyarakat Sumatera Selatan atau Palembang di kontennya Willy Salim tersebut, ngebully, Willy Salim bisa kaitannya.
Misalnya Willy Salim dia enggak, dia hanya bikin konten, tetapi ada orang yang bully. Nah, yang dilaporkan itu adalah konten yang itu dulu. Akun yang membuli orang Palembang itu, tapi kontennya Willy Salim, akunnya Willy Salim juga dilaporkan. Jadi dua akun itu yang dilaporkan, biar ada kausalitasnya. Jadi akun yang membuli orang Palembang itu atau Sumatera Selatan dilaporkan juga bersama-sama dengan akunnya Willy Salim, itu baru bisa. Tapi kalau langsung ke akun Willy Salim dilaporkan pasal 28 nggak bisa, sulit, gitu loh. Oke. Gitu. Ini kan beberapa influencer, salah satunya Bobon Santoso yang mungkin kontennya dia kan kayak gitu, banyak yang merasa kecewa lah bang. Terus juga salah satu artis senior Anwar Fuadi juga berspeak up bahwa dia mengecam keras atas tindakan itu, karena kan dia orang Palembang juga. Richard Lee salah satunya juga mengecam keras gitu bang. Itu gimana tuh bang menanggapnya? Ya begini ya, kan Willy Salim ini kan hadir di situ nggak semerta-merta dia hadir liar. Dia datang bawa penggorengan, itu kan ada yang ngegotong gitu kan. Otomatis orang Palembang juga ada yang mendukung program dia pada saat itu kan gitu. Artinya nggak bisa juga Willy Salim ini disalahin. Misalnya Willy Salim bawa penggorengan nurunin dari mobil, nyiapin kayu bakar atau kompor atau apa kan itu. Kan dia nggak kerja sendiri pak. Kalau ada orang Palembangnya yang mendukung program itu, berarti nggak ada yang namanya kaitan hukum di situ. Tidak ada pasal-pasal yang bisa diterapkan kepada Willy Salim terkait dengan undang-undang yang berkaitan hukum pidana, kecuali menggugat. Adapun pasal-pasal itu harus cari kausalitasnya. Ada yang membuli, ada yang menyiapkan konten. Gitu. Misalnya ada yang membuli orang Palembang. Nah, akun yang membuli itu dilaporkan juga akun Willy Salim, biar ada kausalitas. Apakah nanti dalam undang-undang ITE itu bisa dikenakan pasalnya yang pasal bersama-sama? Atau Willy Salim hanya dikenakan pasal 56? Apakah pasal 56 bisa diterapkan kepada undang-undang ITE? Kan dikaji lagi. Kan antara pidana umum dan pidana khusus itu kan nggak bisa digabungkan kan gitu. Mau dipakai pasal yang mana kan gitu. Artinya di sini banyak kajiannya, tetapi pandangan hukum saya Willy Salim nggak bisa dijerat hukum pidana. Nggak bisa. Kalaupun bisa dijerat pasal 335, lantas siapa korbannya? Siapa yang mau dilaporin? Karena pada saat itu, pada video Willy Salim itu yang waktu terjadi, ya, ini kan ditonton dan dinikmati oleh orang-orang Palembang juga. Orang banyak yang nonton, banyak juga yang ngambil yang nyuri rendangnya Willy Salim. Kalau Willy Salim mau ngelapor balik, apakah rakyat itu mau dilaporin polisi karena pencurian rendang? Kan nggak lucu ceritanya nanti orang Palembang yang nonton itu dilaporin balik sama Willy Salim karena Willy Salim merasa beli sapi. Ya, mau berbuat amal di situ, tahu-tahu rendangnya dicorong oleh orang Palembang. Akhirnya saling lapor, kan lucu nantinya. Gitu loh. Artinya di sini ini jangan coba kait-kaitkan dengan sukuisme. Karena itu sifatnya kan kecil ya, skupnya kecil. Jangan dikait-kaitkan dengan Palembang yang besar banget menurut gua sih. Ini saran gua gitu. Jangan, nanti takutnya nanti ego sektoral jadinya. Bahaya. Jadi isunya isu rasis. Lebih baik dikecilkan aja. Karena pada saat Willy Salim ngadain acara itu, kan otomatis orang Palembang ikut ngegotong, ikut sorak-sorai. Justru kalau gue lebih ke gini loh, lebih ke pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Gitu loh. Jangan malah cari pembenaran, tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya bisa sampai mau makanan rendang yang gak seberapa harganya bisa dikerubutin dan dicuri kan gitu. Gitu loh. Kalau kita bicara hukum secara normatif, Willy Salim bisa melaporkan masyarakat yang curi itu juga bisa. Bisa menuntut masyarakat situ agar cepat diproses. Karena telah mencuri rendangnya kan bisa. Lapor balik dengan pencurian ya kan pasal 363. Bisa saja. Gitu. Oke. Bang, mungkin ada pesan nggak sih bang untuk para konten kreator yang mungkin ya banyak memanfaatkan mungkin demi meningkatkan viewers tapi harus merelakan hal-hal serupa gitu loh. Kalau gue ngelihat Rudy Salim ini belum ada yang cacat ya, dia seneng bagi-bagi. Gue ngedukung kontennya Willy Salim ya, bukan Willy Salim ya. Gue ngedukung dia. Kenapa? Selama ini dia bikin konten itu selalu mendukung orang, ngasih duit, bantuan ya kan, kayak bedah rumah, kayak apa, ngasih handphone kayak gitu kan. Dia kayaknya konten sosial dan ini harus didukung pemerintah, jangan malah dimatikan ini semangatnya Willy Salim untuk membantu masyarakat Indonesia, jangan malah dimatikan dengan pasal-pasal sampah kan gitu. Jadi gue lebih
mensupport Willy Salim agar dia tetap semangat melakukan konten ya, membuat konten ya. Tetapi dia harus juga menjaga estetika yang berkaitan dengan moral, yang berkaitan dengan norma. Dia juga harus menjaga. Misalnya dia masuk dalam satu kampung ini apa sukunya? Tanya kepada tokoh masyarakat itu, boleh nggak ngadain acara seperti ini gitu loh. Itu aja sih yang dilanggar, norma dan etika. Tapi kalau pidana itu berat, nggak bisa karena ada yang melakukan kejahatan, ya, dan ada juga yang dituduh melakukan kejahatan di situ. Jadi dua-duanya sama-sama melakukan kejahatan. Nah ini harus introspeksi diri ke depan. Kenapa masyarakat Palembang itu bisa begitu yang di wilayah situ ya, bukan semuanya. Karena gue tahu orang Palembang kan sukses, orang kaya semua. Jadi kalau ada di satu wilayah itu, di kecamatan itu atau di desa itu begitu, kenapa nih kepala desanya kenapa? Jangan-jangan kepala desanya menelantarkan warganya, tidak memperhatikan warganya sehingga warganya kelaparan kan gitu. Oke, good. Gitu. Thank you. Ya.